Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bertemu dan belajar secara online. Tetap semangat ya anak-anakku kelas 10 TKJ 1 sampai 10 TKJ 7. Walaupun kita belajarnya tidak seperti biasa di dalam kelas dan bertemu secara langsung atau tatap muka secara langsung, tapi karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan, karena kita masih di masa pandemi COVID-19, akhirnya kita belajarnya secara online. Tapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk selalu belajar dan belajar. Intinya tetap semangat, dan yang terpenting adalah kalian harus jaga kesehatan. Itu hal yang sangat penting di masa yang sekarang. Jaga kesehatan dan selalu cuci tangan ketika kalian telah atau selesai beraktivitas ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku siswa-siswi kelas 10 TKJ 1 sampai 7 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama ya di SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat datang, selamat bergabung di SMK baru kalian ini, di sekolahan baru kalian ini, yaitu SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Tetap semangat pokoknya untuk meraih cita-cita kalian. Selamat karena kalian sudah diterima dengan banyak sekali teman-teman kalian di SMK HKTI 2 tercinta ini ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi apa ya? Materinya nanti ya. Tapi yang terpenting adalah kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia ini mata pelajaran yang sudah tidak asing lagi karena sering kalian dapatkan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, bahkan di SMK sekarang ini. Kalian mengawalinya bertemu dengan saya ya. Jadi nanti kita selama 1 tahun ke depan akan belajar bersama dengan saya. Nah, nama saya itu siapa? Nanti kita akan saling berkenalan. Tapi karena dalam situasi yang seperti ini, berarti saya yang harus mengalahi terlebih dahulu. Berarti saya yang harus berkenalan terlebih dahulu ke kalian. Nah, nanti ada waktunya kalian harus berkenalan ke saya. Tapi itu terjadi kalau kita bertatap muka secara langsung di dalam kelas. Seperti itu ya. Ya, semoga masa pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar bersama di dalam kelas kalian tercinta di SMK HKTI 2 Purwareja Klampok ya. Yang selanjutnya, nah ini perkenalan singkatnya ya. Perkenalan singkat. Nah, kita akan awali dengan tahap perkenalan. Ya, itu tadi saya sudah menyampaikan ke kalian bahwa perkenalan itu akan saya awali terlebih dahulu. Yang namanya perkenalan itu berarti kalian harus mengetahui apa saja? Ya, dari nama, kemudian alamat, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Baik, nama saya sebutkan aja langsung. Saya sebutkan saja langsung ya. Siapa ya? Nah, di situ sudah muncul ada nama lengkap saya, yaitu siapa? Ya, Deni Dwi Yuli Hastuti SPD. Bisa kalian panggil dengan panggilan Bu Deni. Ini ya, karena kita sifatnya resmi jadi menggunakan kata sapaan. Kalau di luar bolehlah kalian memanggil dengan sebutan yang lain selain Bu. Yang selanjutnya, mapel yang saya ampu yaitu bahasa Indonesia. Kemudian pendidikan terakhir yaitu S1.
Sedangkan jurusan saya waktu kuliah yang mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kampus UNES dengan singkatan Universitas Negeri Semarang. Seperti itu. Alamat saya di mana? Alamat saya ada di Desa Kecitran, RT 3 RW 1, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Ada yang dari Desa Kecitran? Nah, kalau ada berarti kalian sering bertemu dengan saya. Kalau kita ketemu, kalau tidak ya berarti tidak. Nah, seperti itu saja ya perkenalan singkat dari saya. Nah, di situ ada wajah saya seperti apa. Itu kalau dalam foto, kalau asli kalau kita bertatap muka secara langsung ya. Yang selanjutnya ada penilaian. Nah, nanti saya akan mengambil nilai dari setiap pertemuan, di mana penilaian itu saya ambilkan dari 3 informasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan presensi atau kehadiran. Jadi kalau kalian hadir nanti akan dapat nilai. Kalau tidak ya berarti nilai dari kehadiran itu 0. Kalau secara langsung ya kalian sudah mengetahui ada istilah sakit, izin ataupun alpa. Nah, tapi kalau dalam pembelajaran daring ini berarti nanti kalian harus absen ya. Kalau tidak ya berarti udah langsung saya anggap tidak hadir atau alpa lah ya, bisa saja. Yang selanjutnya itu pengambilan nilai dari catatan materi. Jadi materi nanti apa yang sudah saya sampaikan ini silahkan kalian bisa menyalinnya di buku catatan dengan cara mungkin kalian menampilkan setiap slide yang saya tampilkan, kalian pause, kalian hentikan terlebih dahulu, terus kalian salin. Jadi kalian ada informasi secara tertulis di buku catatan supaya kalian bisa mengulanginya ke depannya ya, secara berulang. Jadi kalian jauh lebih memahaminya lagi. Yang selanjutnya adalah penilaian berkaitan dengan kuis. Kuis ini nanti saya menggunakan link, silahkan kalian klik link tersebut, kalian isi informasi yang ada di dalamnya secara lengkap dan benar. Kalau benar berarti nilainya bagus, kalau tidak berarti nilainya 0. Seperti itu. Jadi hati-hati kalau kalian mengerjakan tugasnya. Tuh, sekarang sudah paham ya penilaian dari setiap pertemuan yang akan nanti saya ambil. Ya. Yang selanjutnya, nah, kita pada pertemuan awal ini akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Atau biasa kalian kenal sebelumnya di tingkat SMP ini sebenarnya sih sudah ada ya, yaitu dengan istilah teks LHO, laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita belajar secara lengkap, menyeluruh, luas tentang apa sih teks laporan hasil observasi itu, alangkah baiknya kalau kita mengintip terlebih dahulu. Nah, mengintip apa ya, informasi pertama yaitu seputar kompetensi inti. Nah, kompetensi inti di sini ada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Kompetensi inti 3 itu berkaitan dengan informasi pengetahuan. Jadi di situ kalian informasinya seputar pengetahuan. Nah, sedangkan yang kompetensi 4 ini berkaitan dengan keterampilan. Berarti nanti hasil dari apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran itu bisa berupa produk ataupun berupa tulisan ataupun berupa karya-karya yang lain. Itu berkaitan dengan keterampilan. Ya, paham ya? Selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini biasa disingkat dengan istilah KD. Ya, ingat-ingat KD. KD di sini ada KD 3.1. KD 3.1 yaitu memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Sedangkan yang KD 4 yaitu 4.1. Informasinya adalah
intisari, laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi, baik secara lisan maupun tulis. Diingat-ingat, lisan maupun tulis ya, itu ya. Yang berikutnya, nah, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yaitu memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu menyajikan isi teks intisari laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Ini adalah dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Memahami dan menyajikan. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, nah, teks laporan hasil observasi ini saya susun sendiri. Saya susun sendiri oleh siapa tadi namanya? Nah, nama lengkapnya Deni Dwi Yulihastuti, SPD. Nama panggilannya siapa? Masih ingat ya? Nah, nama panggilannya adalah Bu Deni. Seperti itu ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, kita pelajari lebih lengkapnya lagi. Jadi pada pagi hari ini itu kita akan belajar seputar apa saja sih? Nah, sudah saya buatkan sebuah peta konsep. Peta konsep di sini adalah rangkaian informasi seputar materi-materi apa saja sih yang akan kita pelajari, atau seputar submateri lah ya, submateri yang akan kita pelajari berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi meliputi yang pertama, jadi nanti ada total 8 peta konsep atau submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian teks LHO. Yang kedua, tujuan teks LHO. Yang ketiga, fungsi teks laporan hasil observasi. Sedangkan yang ke berapa? 4 ya. Keempat itu adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang kelima, ada sifat teks LHO. Yang keenam, ada jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Yang ketujuh, syarat atau kriteria dari teks LHO. Yang kedelapan, interpretasi atau interpretasi isi inti sari. Ya, ini tentunya semua berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Sudah paham apa saja yang akan kita pelajari berkaitan dengan teks laporan hasil observasi pada pagi hari ini ya. Baik, yang berikutnya. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu berkaitan tentang apa tadi? Ya, bagus. Pengertian teks laporan hasil observasi. Ingat, laporan hasil observasi biasa disingkat dengan istilah teks LHO. Ya, teks LHO. Kita lanjut saja ke pengertian teks LHO itu. Pengertian dari teks LHO, laporan hasil observasi, ialah teks yang berisi penjabaran umum berupa hasil dari kegiatan pengamatan. Pengamatan nama lainnya adalah observasi atau tulisan hasil pengamatan. Tulisan hasil pengamatan ya nama lainnya lagi dari pengamatan itu tadi apa? Observasi terhadap suatu objek secara detail. Ya, diingat-ingat, teks laporan hasil observasi artinya adalah teks yang berisi penjabaran umum berupa hasil dari kegiatan pengamatan atau observasi atau tulisan hasil pengamatan observasi terhadap suatu objek secara detail. Paham ya?
Lanjut. Baik, ada informasi lain lagi yaitu kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data. Ingat-ingat nih. Pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung, jadi langsung nyata di lokasi, di tempat yang kalian pakai untuk observasi, atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Ya, ini adalah pengumpulan data atau pengamatan secara langsung. Selanjutnya, teks LHO menggambarkan apa? Menggambarkan ciri, kemudian bentuk atau sifat umum. Seperti apa? Seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Ingat-ingat, menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Itu. Selanjutnya, teks hasil observasi itu bersifat apa? Bersifat faktual. Faktual siapa? Nama lain dari fakta. Fakta nama lain dari kenyataan, nyata. Nah, makanya di sini ada informasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya sifat dari teks LHO itu. Berikutnya, tujuan teks LHO. Tujuan teks LHO di sini saya mencantumkan informasi ada 5. Yang pertama, itu menemukan teknik atau cara terbaru. Yang kedua, mengatasi suatu masalah. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Yang kelima, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Ada 5 tujuan teks laporan hasil observasi. Silakan diingat-ingat, dibaca, dipahami, tentunya wajib disalin di buku catatan. Itu. Oke, lanjut. Ada fungsi teks LHO. Di sini ada 4 informasinya. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Ini pengamatan ya, bukan pengamatan, pengamatan atau observasi. Baik, berikutnya saran untuk pendokumentasian. Pendokumentasian yaitu pengarsipan lah ya, biar semuanya itu ada buktinya. Terus yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Kalau ada bukti, jadi nanti bisa dipercaya. Tidak katanya atau katanya. Itu berarti bukanlah hal yang nyata atau faktual. Baik, berikutnya. Ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ciri-ciri, kalian tentunya sudah tidak asing lagi juga tentang ciri-ciri. Istilah ciri-ciri itu apa sih? Baik, ciri-ciri ini sama saja dengan suatu bentuk identitas terhadap teks laporan hasil observasi, supaya kita dapat membedakan teks LHO atau laporan hasil observasi dengan teks lainnya. Seperti itu ya. Adapun ciri umum teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Ciri-cirinya apa? Mari kita lihat bersama. Nah, sudah saya tuliskan di situ. Ada 3 macam ciri umum teks laporan hasil observasi.
Yang pertama, bersifat objektif, berdasarkan fakta. Yang ketiga, ditulis secara lengkap. Baik, apa ya tadi? Ciri dari teks LHO. Ingat ya, yang pertama apa? Ya, betul, bersifat objektif. Yang kedua, berdasarkan fakta. Fakta, nama lainnya apa? Faktual, kenyataan atau nyata. Ya, diingat-ingat, jangan sampai lupa. Kemudian ciri yang ketiga, ditulis secara lengkap. Kalian sudah paham apa belum dengan 3 ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Oh, belum. Baik, akan saya jelaskan satu persatunya. Dipahami, dilihat, dicermati, wajib disalin di buku catatan. Yang pertama, saya jelaskan yang pertama dulu, yaitu bersifat objektif. Ciri dari teks LHO. Maksudnya apa? Tidak memihak atau sifat yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap suatu masalah, bukan hasil dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Itu adalah sifat dari objektif, tidak memihak, ya. Itu. Selanjutnya, 2. Berdasarkan fakta. Ingat, fakta, faktual, nyata, kenyataan. Maksudnya adalah, maksud tulisannya itu harus ditulis berdasarkan kenyataan, nyata, fakta yang terjadi pada saat pengamatan, saat observasi. Jadi apa yang kalian dapatkan saat mengamati, ya silakan kalian tulis sesuai hasil yang kalian lihat, ya. Selanjutnya, yang ketiga, ciri yang ketiga adalah ditulis secara lengkap. Maksudnya apa? Objek yang dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Objek tunggal, ingat, objeknya tunggal. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Objeknya tunggal dan saling berkaitan. Itu adalah maksud dari informasi ciri yang ketiga, yaitu ditulis secara lengkap. Paham ya ciri-cirinya dari teks LHO? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke informasi yang berikutnya. Ada sifat teks laporan hasil observasi. Sifat teks laporan hasil observasi juga ada 3 di sini. Nanti sama seperti ciri yang tadi, akan saya jelaskan satu persatunya. Yang pertama, bersifat informatif. Informasi informatif, ya. Yang selanjutnya bersifat komunikatif. Karena ini sifat berarti berakhiran tif, dan nanti tif lagi. Yang ketiga yaitu bersifat objektif. Nah, paham? Sifat teks LHO yang pertama apa? Bersifat informatif. Yang kedua, bersifat komunikatif. Yang ketiga, bersifat objektif. Ya, berikutnya. Nah, saya jelaskan satu persatunya. Bersifat informatif, sifat yang pertama. Artinya adalah memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati. Pada siapa? Ya, kepada pembaca, karena berupa tulisan ya kepada pembaca. Itu yang pertama. Yang kedua, bersifat komunikatif. Artinya, suatu teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Teks di sini ya berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Itu ya, paham ya? Yang berikutnya,
Sifat yang ketiga, bersifat objektif. Nah, artinya di sini apa? Salah satu teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Jadi jangan bersifat subjektif. Tuh, paham? Lanjut. Setelah kalian belajar tentang sifat-sifat teks LHO, sekarang beralih ke informasi yang berikutnya. Ada apa itu? Ya, ada jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Ada berapa? Ada 2. Nah, 2 di sini apa? 1, laporan observasi formal. Yang kedua, laporan observasi non formal. Ya, ada 2 jenis teks laporan hasil observasi. Yang pertama apa? Ya, laporan observasi formal. Yang kedua apa? Laporan observasi non formal. Lawan formal berarti non formal. Lawan kata nama lainnya adalah antonim. Ya, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Baik. Penjelasannya di sini, laporan observasi formal artinya adalah laporan hasil observasi terhadap objek yang diamati menggunakan kaidah formal dalam menyusun laporan. Kaidah formal berarti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ragam bahasa baku. Terdapat kop atau header. Kemudian ada struktur lebih rinci. Terus biasanya diajukan untuk acara resmi seperti laporan berita, kepentingan politik dan lain sebagainya. Itu laporan observasi formal. Berikutnya ada laporan observasi non formal. Artinya apa ya? Ada yang sudah bisa membaca? Ya, silahkan disebutkan. Baik. Artinya adalah laporan hasil observasi yang strukturnya lebih simple. Simple itu maksudnya ya sederhana. Lebih sederhana dari laporan observasi formal. Dan biasanya ditulis secara populer, ya, populer tulisannya di sini itu. Baik, paham? Tuh pengertian 2 jenis teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, nah di sini ada syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang baik dan benar serta ideal. Ada berapa syaratnya? Ada yang mampu menyebutkan apa tidak? Oh iya, suaranya tidak terdengar ya. Ya, karena kalian ada di rumah, saya ada di sini. Baik, saya sebutkan saja langsung syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang baik dan benar serta ideal. Dipahami, dicermati. Walaupun jarak jauh, tapi kita tetap bisa memahami. Benar apa tidak? Benar dong ya. Baik, yang pertama, mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. Yang ketiga, di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Ini yang ketiga. Waduh, di sini kok ada 3 lagi. Nah, ini adalah nomor 4 ya, anak-anak ya. Nomor 4 dari syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang baik dan benar serta ideal. Apa bunyinya? Teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Ya, ingat-ingat nih. Ada 4
syarat atau kriteria teks LHO. Nah, di sini berarti kita kalau sudah masuk ke interpretasi, artinya kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi yang keberapa? Submateri yang ke-8. Ya, maaf, submateri ya, karena materi utamanya yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Submaterinya adalah interpretasi. Interpretasi ini istilah yang buat kalian itu aneh apa tidak? Asing apa tidak? Oh, asing ya? Aneh ya? Tidak masalah, saya akan menyampaikan secara singkat saja. Interpretasi itu ya menafsirkan ya, menafsirkan, memaknai, boleh memaknai isi atau inti sari dari teks laporan hasil observasi ya, interpretasi isi. Nah, di situ sudah ada informasi penjelasannya. Baik, saya sampaikan saja. Silakan jangan lupa nanti kalian pahami, kalian baca, kalian salin ke dalam buku catatan setiap informasi materi yang sudah saya sampaikan di awal ya, nanti sampai akhir juga. Dan itu sebagai bahan untuk menambah nilai kalian. Nah, catatan itu akan kalian kumpulkan pada saat kalau kita sudah bisa bertatap muka di kelas langsung. Seperti itu ya. Baik, tadi berkaitan dengan interpretasi isi. Di sini akan saya jelaskan arti kata interpretasi menurut KBBI, singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu apa? Artinya adalah pemberian kesan. Nah, pemberian kesan, pendapat, pandangan, teoritis ya. Pemberian kesan, pendapat, pandangan, teoritis terhadap sesuatu. Ingat-ingat itu. Ya. Pencapaian interpretasi yang optimal bergantung pada kecepatan dan ketajaman penafsiran ya. Ketajaman interpretasi. Penafsiran tadi itu nama lain dari interpretasi. Selanjutnya, karena bahasa merupakan media tanpa batas, jadi setiap pembaca akan memiliki interpretasi, akan memiliki penafsiran yang berbeda terhadap teks laporan hasil observasi. Itu ya. Kegiatan interpretasi lebih memfokuskan dan memprioritaskan pada pengkajian bagian-bagian yang ada dalam sebuah teks. Teks apa di sini? Teks laporan hasil observasi. Oleh karena itu, menginterpretasi atau menafsirkan teks laporan hasil observasi ini sangat diperlukan. Nah, tujuannya apa? Untuk mengungkapkan isi dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, paham ya? Kegiatan menginterpretasi teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan cara apa? Meringkas dan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Itu informasi tentang submateri interpretasi isi atau intisari teks laporan hasil observasi. Bisa dimengerti informasi dari saya? Baik, kalau ada yang belum paham ya nanti kalian bisa buka kembali informasi slide dari saya. Seperti itu. Nah, bisa kita simpulkan di sini tentang kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 teks LHO itu membahas materi tentang apa tadi? Pengertian, tujuan, fungsi, ciri-ciri, sifat, jenis-jenis, syarat atau kriteria, serta interpretasi isi atau intisari teks laporan hasil observasi. Ya, itu adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya semuanya ya. Secara bertahap boleh, secara cepat juga
Boleh, tergantung kalian masing-masing. Kalau serius berarti cepat, kalau tidak ya berarti sedang sampai ke lambat. Ya, itu. Baik, demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang pengertian, tujuan, fungsi, ciri-ciri, sifat, jenis-jenis, syarat atau kriteria, serta interpretasi isi atau intisari teks laporan hasil observasi, nah silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali. Secara apa? Secara berulang agar paham seutuhnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya ya. Kalau belum paham ya silahkan kalian selalu rajin membacanya. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi 10 TKJ 1 sampai 7 SMK HKT 2 Purwareja kelompok yang pintar, baik hati, tidak sombong, dan suka menabung wasjan. Tentunya iyalah ya, pasti ya, masa tidak sih? Bu guru baik banget sih, sudah tentu dong. Yang selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang pengertian, tujuan, fungsi, ciri-ciri, sifat, jenis-jenis, syarat atau kriteria teks LHO, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis nih yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Ingat, jangan sampai lupa, kuis itu wajib dikerjakan. Catatan juga wajib kalian kumpulkan. Nah, catatan itu berisikan apa? Materi yang sudah saya sampaikan. Silakan kalian di pending, dihentikan terlebih dahulu supaya kalian bisa mencatat materi tersebut. Nah, nanti kuis itu silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Seperti itu, paham? Oke ya, siap ya. Nah, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ya, kiranya itu saja penjelasan informasi dari saya. Mohon maaf apabila kurang sesuai informasi yang saya sampaikan. Saya hanya bisa menyampaikan seperti itu. Kalau kalian belum paham ya silahkan apa yang sudah saya sampaikan di awal dibaca, dipahami berulang-ulang. Catatan jangan sampai lupa, ditulis informasi materinya, kuisnya dikerjakan, penilaian sudah saya sampaikan di awal. Kalau ingin dapat nilai yang bagus, silahkan kalian kerjakan semua informasi yang saya sampaikan di awal tadi. Demikian, kita berjumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Pertemuan awal ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Dadah anak-anakku kelas 10 TKJ 1 sampai 7. Ketemu lagi minggu depan.